Salat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi hari ini untuk mata pelajaran fikih kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang salat sunnah rawatib nggih. Salat sunnah rawatib ada dua macam, salat sunnah qobliyah dan salat sunnah ba'diyah. Hari ini masih seputar salat, kita akan mempelajari tentang salat jamak. Nih anak-anak nggih. Coba anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang salat jamak. Nih, judulnya salat jamak, di buku juga sudah ada, dilihat halaman 17. Nggih. Pertama, kita membahas tentang pengertian dari salat jamak terlebih dahulu. Apa Bu? Salat jamak itu? Salat jamak yaitu menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Sekali lagi, pengertian salat jamak yaitu menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Nih, kemudian di sini anak-anak, tidak semua salat itu bisa dijamak. Ada beberapa salat yang bisa dijamak, tapi juga ada salat yang tidak boleh dijamak. Apa saja salat fardu yang bisa dijamak? Ya, salat fardu yang bisa dijamak ada 4 salat. Yang pertama ada zuhur, yang kedua ada asar, yang ketiga ada maghrib, dan yang keempat ada isya. Ya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya itu bisa dijamak. Bagaimana dengan salat subuh? Loh, salat subuh tidak boleh dijamak. Apapun keadaannya, salat subuh harus dilaksanakan pada waktunya, nggih. Nah, kemudian anak-anak, salat jamak ini dilaksanakan tanpa mengurangi jumlah jumlah rakaatnya. Jadi sesuai dengan rakaat salat fardu tersebut tanpa mengurangi jumlah rakaatnya. Sekarang kalian buka bukunya nggih. Nih, ada di buku, kemudian nih, coba anak-anak. Nih, salat jamak anak-anak itu nanti nih hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika kalian nanti ingin melaksanakan salat jamak dalam keadaan, mungkin dalam keadaan yang bepergian jauh, nah itu boleh toh mengadakan salat jamak, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau waktunya longgar, aku gak jamak saja Bu, aku tetap laksanakan salat sesuai dengan waktunya, itu juga boleh, nggih. Coba dilihat, hukum salat jamak tadi adalah sunnah. Nah, salat jamak ini bisa dilaksanakan secara berjamaah, ya, ataupun secara munfarid. Kalau berjamaah kan bersama, kalau secara munfarid itu berarti sendiri. Salat jamak boleh dilaksanakan berjamaah ataupun sendiri. Oke. Sekarang kalian buka bukunya dulu. Nih, halaman 17. Oke, halaman 17. Nih. Nah, anak-anak tidak boleh sembarangan melaksanakan salat jamak. Ada ketentuan dan syarat-syaratnya, ya. Salat jamak ini boleh dilaksanakan tapi tidak boleh terus-menerus, ya. Hanya dilaksanakan ketika kita sedang dalam hal-hal tertentu. Ini salat jamak boleh dilaksanakan karena yang pertama, perjalanan yang bukan untuk maksiat, nggih. Yang kedua, turun hujan lebat yang memang kita tidak bisa menembusnya. Kemudian 3, sakit dan takut. Kita dalam keadaan sakit dan takut. Nah, yang keempat, kita sedang dalam bepergian kurang lebih
89 km. Nah, paling banyak sholat jamak ini kita laksanakan ini di poin yang keempat, ketika kita sedang bepergian jauh. Ini mungkin anak-anak biasanya ikut ayah, mamah atau rombongan, terus sholatnya nanti di jamak, nggih. Baik. Nah, anak-anak, dasar melaksanakan sholat jamak itu dari mana, Bu? Kok ada boleh sholat jamak? Nah, ini diterangkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah ketika perang Tabuk itu sebelum berangkat itu kan sudah masuk waktu tergelincir matahari. Nah, nih apabila telah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, maka beliau menjamak sholat duhur dan asar. Jadi karena perangnya nanti diperkirakan lama, kemudian Kanjeng Nabi langsung mengajak untuk menjamak sholat duhur beserta asar. Ketika nanti perang sudah tidak khawatir dengan sholat asar. Itu pada peristiwa perang Tabuk. Dari situ maka ada yang namanya sholat jamak ini dalam syarat-syarat tertentu. Kemudian pembagian sholat jamak ini poin nomor 3, anak-anak dilihat. Yang pertama ada sholat jamak takdim. Apa itu, Bu? Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah mengerjakan sholat asar di waktu zuhur atau mengerjakan sholat isya di waktu maghrib. Jadi sholat kedua ditarik ke sholat yang pertama waktunya. Coba sekali lagi. Sholat duhur, sholat asar dikerjakan pada waktu duhur atau sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Itu dinamakan sholat jamak takdim. Nih, sekarang syarat sah sholat jamak takdim. Nih anak-anak, yang pertama berniat menjamak kedua sholat, ya. Berniat menjamak sholat kedua pada sholat pertama. Jadi ketika kita melaksanakan sholat zuhur, kita sudah di dalam hati sudah berniat, aku nanti akan menjamak sholat asar. Terus yang kedua mendahulukan sholat pertama. Jadi sholat duhur dulu, baru disusul sholat yang kedua atau sholat asar. Berurutan, artinya tidak diselingi oleh kegiatan yang lain, ya, berurutan langsung. Kecuali duduk dan iqomah. Kemudian niat jamaknya bersamaan dengan ketika takbiratul ihram atau kalimat apa? Allahu Akbar, itu ya, pada waktu sholat pertama. Nih. Terus bagaimana niatnya, Bu? Nah, ini diperhatikan. Niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Usalli fardad duhri arba'a raka'atim majmu'an, ya, ma'al asri. Jamak takdimi ada alillahi ta'ala ini, nggih. Kemudian sholat jamaknya takdim maghrib dan isya nih. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takdimi ada alillahi ta'ala. Itu untuk niatnya. Sekarang tata cara pelaksanaannya bagaimana, Bu? Pripun? Bingung, Bu? Ya, ini. Yang pertama, mengerjakan sholat duhur dan asar itu di waktu duhur karena jamak takdim. Nah, mengerjakan sholat maghrib dan isya itu di waktu maghrib karena jamak takdim tadi, tanpa diselingi perbuatan lain kecuali duduk dan iqomah, ya. Terus setelah salam pada sholat duhur atau maghrib langsung berdiri mengerjakan sholat kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya.
Tuh jamak takdim nggih. Selanjutnya masuk sholat jamak yang kedua, sholat jamak takhir. Apa pengertiannya? Dibalik ya, kalau tadi jamak takdim berarti di awal, ini nanti di akhir. Pengertian sholat jamak takhir adalah mengerjakan sholat duhur di waktu sholat asar atau mengerjakan sholat maghrib di waktu sholat isya ya. Nah terus boleh sholat jamak takhir, syaratnya seperti apa? Nah syarat sahnya sholat jamak takhir, yang pertama niat sholat jamak pada sholat pertama ya. Yang kedua berurutan dan tidak diselingi perbuatan lain selain duduk dan iqomah ya. Terus niatnya ini yang berbeda nanti niatnya ya. Coba dilihat, usolli fardal asri arba'a raka'atim majmu'an ma'adz zuhri jamak takhiri ada lillahi ta'ala. Ini niatnya sholat jamak takhir zuhur dan asar jamak takhir ya. Terus niat sholat jamak takhir maghrib dan isya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atim majmu'an ma'al maghribi jamak takhiri ada'an lillahi ta'ala. Oke, tata caranya gimana Bu? Ya, kalau jamak takdim di waktu awal, maka jamak takhir di waktu akhir. Pertama, tata caranya mengerjakan sholat duhur terlebih dahulu dan setelah salam dari sholat duhur disusul dengan sholat asar. Waktunya kapan? Kan pas waktu sholat asar ya. Terus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, setelah salam dari sholat maghrib disusul dengan sholat isya. Gak boleh diwalik, gak boleh. Terus ketika sholat jamak antara duhur dan asar atau antara sholat maghrib dan isya tidak ada kegiatan lain, tidak ada selingan dari kegiatan yang lain. Itu tadi anak-anak ya, bab kita tentang sholat jamak. Sekali lagi, sholat jamak tadi kata kuncinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu sholat, itu kata kuncinya. Terus sholat yang fardu yang boleh dijamak ada zuhur, ada asar, ada maghrib dan ada isya. Untuk subuh tidak boleh. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Bisa untuk sholat jamak ini dilaksanakan secara jamaah ataupun munfarid. Munfarid itu sendiri. Terus macamnya sholat jamak ada dua. Yang pertama sholat jamak takdim, yaitu sholatnya di waktu awal. Sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Kalau sholat jamak takhir yang kedua berarti dilaksanakan pada waktu yang akhir. Itu anak-anak nanti sudah sangat jelas. Mungkin nanti ketika kalian bepergian jauh bersama ayah, bunda atau berserta rombongan ya, ketika kalian pergi ke mana gitu nanti bisa ini dilaksanakan sholat jamak untuk mengganti atau untuk menghilangkan kekhawatiran kita, kok belum sholat asar, kok belum sholat isya gitu ya. Kita tetap bisa melaksanakan sholat tanpa rasa khawatir itu. Baik, pertemuan kita cukup singkat hari ini tentang sholat jamak. Kita lanjutkan minggu depan tentang sholat kosong. Oke, pun itu saja dari Bu Rina. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.